Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara-saudaraku, pemirsa An-Naba TV dan pemirsa Darul Ilmi rahimakumullah. Subhanallah walhamdulillah. Pada hari ini pesantren kami, pesantren modern Darul Ilmi Indonesia mendapatkan kunjungan kehormatan oleh seorang tokoh muda yang sangat energik dan produktif, yaitu guru kita yang mulia Ustadz Abi Sandi, yang mana beliau di dunia sosial media tidak asing lagi nama beliau. Kalau antum buka di sosmed, apakah di YouTube, apakah di Instagram, beliau sangat terkenal. Yang namanya Abi Sandi, beliau adalah pendiri pesantren Mabda Islam di Sukabumi, dan beliau juga seorang entrepreneur yang sangat luar biasa sukses. Maka dengan kehadiran beliau ke pesantren kita ingin mendapatkan pencerahan dan juga nasihat-nasihat beliau untuk kemajuan pesantren kita ke depan. Sebelumnya kami sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah khair. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan bikum. Kita ucapkan selamat datang di pesantren modern Darul Ilmi Indonesia di Gadok, Bogor ini. Kami sangat terhormat rasanya atas kunjungan antum ke sini. Ustadz Abi, kami sudah sangat lama mendengar nama antum di sosial media, tapi alhamdulillah baru Allah takdirkan kita berjumpa hari ini. Sangat luar biasa. Alhamdulillah. Dan anehnya, biasanya kalau tokoh itu didatangi. Masya Allah. Ya, tapi kali ini terbalik. Beliau yang mendatangi pesantren kita. Padahal kita mau berguru kepada beliau ini. Jadi kami sangat berbahagia sekali atas kunjungan antum, yang selama ini kami tahu antum dari sosial media saja. Yang mana ikonnya Ustadz Abi Sandi ini adalah beliau dikenal di masyarakat luas sebagai pendiri pesantren yatim piatu yang diberi nama Mabda Islam di Sukabumi, yang jumlah santrinya lebih kurang 250 orang, tetapi yang luar biasa, beliau mendidik santri itu bukan hanya sebagai bagaimana menguasai ilmu agama, menguasai tentang ulumuddin atau akhlak yang baik, tapi juga beliau mendidik dan mengkader santri-santri anak yatim ini menjadi pelaku bisnis yang sukses di masa mendatang. Oleh karena itu kami ingin menggali pengalaman beliau mumpung sudah berkunjung ke pesantren kita. Ustadz Abi Sandi, mungkin boleh antum ceritakan bagaimana dulu mengawali pembangunan pesantren Mabda Islam yatim piatu ini dan apa yang menginspirasi antum. Padahal kami tahu antum itu berlatar belakang seorang IT, ya, pendidikannya IT. Tapi kok antum terpikir bikin pesantren? Mungkin boleh ceritakan kepada pemirsa kita. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Al-Fakir ke sini datang karena di sini namanya Darul Ilmi. Maka Al-Fakir datang karena di sini pusatnya ilmu. Makanya sebenarnya Al-Fakir ke sini mau belajar. Subhanallah. Tapi Masya Allah, luar biasa guru kita semua, Ustadz Nababan, kita mau belajar malah di balik judulnya seolah-olah beliau yang belajar kepada kami. Ini luar biasa, adab dan akhlak yang luar biasa dari guru kita Ustadz Nababan. Izin sebelumnya Ustadz Al-Fakir silakan menyampaikan beberapa cerita terkait dengan perjalanan bagaimana pesantren yatim di Sukabumi itu berdiri. Jadi jauh ke belakang sana, Al-Fakir dari kelas 3 SD itu tidak tinggal dengan orang tua. Qadarullah karena faktor ekonomi, Al-Fakir kadang tinggal di nenek, tinggal di paman, di uwa, berpindah-pindah. Masya Allah. Hingga sampai lulus kuliah pun masih demikian. Nah, dalam perjalanan itu sebenarnya Al-Fakir menyimpan sebuah kenangan pembelajaran ketika masa kecil bahwa kehidupan seorang anak yang tidak dibersamai oleh orang tuanya itu sangat menyedihkan dan menyakitkan. Walaupun ada orang tuanya, tapi berjauhan. Apalagi anak-anak yatim yang mereka bukan berjauhan lagi, tapi sudah berbeda alam dengan orang tuanya. Maka Al-Fakir ketika kuliah pernah menulis dalam sebuah buku catatan. Dulu masih musim zamannya tuh trainer-trainer
Tuhan ini proposal hidupku. Masya Allah. Dan di situ Al-Fakir pernah menulis bahwa alhamdulillah ya Allah, pada tahun sekian Al-Fakir sudah bisa mendirikan pendidikan gratis bagi 10.000 anak yatim dan duafa. Subhanallah. Dari tulisan itu kemudian Al-Fakir tutup dan seolah-olah Al-Fakir tidak pernah menulis itu. Dalam perjalanannya Allah melebihkan rezeki Al-Fakir dari beberapa bisnis, salah satunya memang bisnis IT dan di sosial media, hingga pada tahun 2015 itu mendapatkan penghasilan kurang lebih 50-70 juta per bulan. Subhanallah. Di usia 25 tahun. Allah. Jadi Al-Fakir tuh nikah ketika masih kuliah usia 21 tahun, istri 19 tahun, Ustaz. Allahu Akbar. Jadi ketika itu Al-Fakir ikut bos Al-Fakir, karena beliau juga pengusaha juga trainer, ngisi di Ciamis. Dan dalam perjalanan Al-Fakir membaca sebuah hadis bahwa ada 3 golongan yang Allah akan berikan pertolongan. Salah satunya adalah seorang pemuda yang menjaga kemaluannya dengan menikah. Karena Al-Fakir ini tipe orang yang penasaran, ingin membuktikan hadis ini benar atau salah gitu kan. Artinya secara keilmuan kita akan terima itu, tapi secara realita apakah ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Maka pulang dari Ciamis itu Al-Fakir dalam kondisi buat hidup sendiri aja susah, memberanikan menyapa yang menjadi istri sekarang, dan kemudian meminta jadwal untuk ketemu orang tuanya. Dan waktu itu datang sendiri, Ustaz, gak diantar siapa-siapa. Iya, subhanallah. Alhamdulillah diterima dan sampai akhirnya menikah, walaupun perjalanannya masih panjang. Singkatnya demikian. Nah, dalam perjalanan itu banyak perjuangan-perjuangan yang kami lalui. Sedang kuliah, kemudian kondisi menikah. Waktu itu gaji kerja pun 750.000, tapi ada sedikit usaha-usaha di luar. Dan setelah menikah, qadarullah istri sakit, Ustaz. Akhirnya memutuskan untuk berhenti kerja dan fokus di bisnis waktu itu. Dan alhamdulillah berjalan beberapa tahun sampai punya karyawan, dan 4 tahun kemudian kurang lebih menghasilkan tadi 50-75 juta per bulan. Subhanallah. Dalam perjalanannya Al-Fakir bertanya-tanya, ya Allah, kenapa engkau mudahkan rezeki? Ada pesan apa di balik kemudahan rezeki ini? Dari situ Al-Fakir berpikir, mengingat-ingat dulu pernah menulis apa, pernah punya impian apa, dan ternyata teringatlah bahwa dulu Al-Fakir pernah menulis ingin memiliki lembaga pendidikan yang gratis bagi anak-anak yatim dan duafa. Dan ketika itu tidak punya basic pengalaman bekerja atau hidup di lingkungan lembaga pendidikan, Ustaz. Tapi bismillah aja, 2016 langsung datang ke notaris, bikin akta yayasan. Keluarlah nama Cinta Dakwah. Gitu. Karena harapannya waktu itu yayasan ini bisa mengkader santri-santri yang mencintai dakwah dalam hidupnya. Yang menjadikan dakwah sebagai poros kehidupan. Tapi karena memang tidak punya basic di dunia circle lembaga pendidikan, Al-Fakir bingung, Ustaz. Ini udah yayasan udah jadi, mau diapain gitu kan ya. Iya. Apa, mulai dari mana gitu bikin lembaga itu. Setelah yayasan tuh what's next gitu. Apalagi ketika itu minta petunjuk kepada Allah, tiba-tiba muncullah ilham, judulnya Pesantren Yatim. Dianalisa di Google, di sosial media, belum ada yang mengamankan nama itu, Pesantren Yatim. Akhirnya di launching hari itu, alhamdulillah dari modal rezeki yang ada, kemudian bismillah, Al-Fakir waktu itu langsung meluncing program 10.000 sedekah istiqomah 10.000 setiap sebulan sekali. Hari pertama di launching, karena basic kita e-commerce ya, jadi punya sosial media yang followernya banyak. Hari pertama dapat kurang lebih 10 juta, Ustaz. Subhanallah. Kaget kita, Ustaz. Santri belum ada, tanah belum punya, hanya bermodal yayasan. Kok orang bisa percaya? Di situ Al-Fakir minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, kalau ini baik, lanjutkan. Kalau ini tidak baik, jangan. Karena ini berbicara amanah umat. Apa yang terjadi, Ustaz? Dalam kurun waktu 1 bulan, dana yang terkumpul 200 juta. Ustaz. Dalam keadaan tanah belum punya. Itu makin menakutkan, Ustaz. Gitu. Akhirnya ketika itu Al-Fakir coba pulang ke mertua, karena kebetulan mertua kiai. Al-Fakir minta doa, gimana nih sudah ada dana 200 juta, mau seperti apa Kak? Nyari tanah di mana? Ketika itu ada tanah
di depan masjid kampung istri di mertua yang dikelola oleh mertua dijual, Ustaz. Waktu itu kami beli kalau tidak salah kisaran sekitar 70 juta tanah itu 500 meter, Ustaz. Dari 500 meter kita beli. Kemudian dipersiapkan tanahnya karena mertua salah satu tokoh di Kabupaten Sukabumi waktu itu mengundang Pak Wakil Bupati, Bapak Ajo waktu itu. Setelah ada peletakan waktu batu pertama, ternyata trust umat makin tinggi, Ustaz. Subhanallah. Karena peletakan batu pertamanya dengan wakil bupati gitu kan. Oh ini benar nih gitu kan. Cuman karena memang tidak punya pengalaman konstruksi, tidak punya pengalaman di dunia pendidikan, uang tadi kita kira akan cukup. Akhirnya mencari arsitek yang mau wakaf desain. Dapatlah orang Surabaya memberikan desain ukuran gedung kalau tidak salah 25 hampir kali 40. 2 lantai. Tanpa dibuatkan RAB-nya, hanya gambar, Ustaz. Gambar aja. Akhirnya kita buat konstruksinya, ternyata kurang lebih habis sekitar 500 juta baru konstruksinya saja. Masya Allah. Dan dari situ Al-Fakir ternyata mahal juga. Akhirnya dihitung-hitung lagi, wah ini gak cukup ini. Ternyata menghabiskan pembangunan itu 5 miliar. Dan Alhamdulillah selesai dalam waktu 1 tahun. Subhanallah. Dan tanpa punya hutang. Dan yang luar biasanya lagi Ustadz, waktu itu mengangkut materialnya tidak pakai mobil, Ustadz. Karena jalan ke pondok waktu itu belum bisa masuk mobil. Pakai motor yang dimodifikasi, yang ada depannya itu kotak itu. Pasir diangkut pakai itu, semen pakai itu juga. Masya Allah. Jadi perjuangan luar biasa membuat gedung pertama itu, yang akhirnya kita beri nama gedung itu Gedung 10.000. Subhanallah. Jadi dari 10.000 kami ingin membuktikan bahwa 10.000 rupiah kalau dikelola dengan amanah, dengan tanpa embel-embel kepentingan lain, insya Allah akan menjadi sesuatu yang besar. Demikian juga gedung-gedung yang lain, itu hasil patungan umat 10.000 rupiah saja. Makanya Alhamdulillah sampai detik ini banyak umat Islam yang membersamai perjuangan kami di sana. Dari awal sampai sekarang istiqomah, karena tadi dari 10.000 menjadi gedung. Dari 10.000 jadi masjid. Dari 10.000 menjadi lahan yang tadinya 500 meter Ustadz, sekarang kurang lebih 20 hektar. Allah. Di Sukabumi saja Ustadz. Lahan kami ada di Purwakarta 3,5 hektar. Di Banjar ada 4,5 hektar. Dan beberapa titik di Sukabumi lainnya juga ada. Itu hasil kami tunaikan amanah umat ini untuk kepentingan masa depan dakwah kepesantrenan, khususnya anak-anak yatim. Dan yang menjadi konsep gagasan kami, karena Al-Fakir ini basicnya pengusaha, sehingga minta petunjuk kepada Allah. Allah gambarkan basic pesantrennya itu berkonsep wakaf produktif berintegrasi. Ya, jadi kita membuat sebuah kawasan wakaf produktif terintegrasi dengan agrowisata, peternakan, pertanian, dan juga edukasi. Dan Alhamdulillah saat ini agrowisata ini banyak sekolah-sekolah sampai dari BSD, Cibubur, Bekasi itu datang ke sana Ustadz untuk outing, untuk berkemah, datang jauh-jauh dari luar kota, datang ke tempat kami untuk berkemah. Nah ini yang kami sebut dengan bagaimana meningkatkan value wakaf. Yang tadinya mungkin tanah wakaf itu kita beli 50.000 semeter, dengan adanya traffic kunjungan dari berbagai kota, tentu value dari nilai wakaf itu akan meningkat drastis berkali-kali lipat. Kalau dihargakan mungkin sekarang harga per meternya bisa kurang lebih 200.000 per meter, yang tadinya kita beli 50.000. Artinya apa? Aset umat bertambah nilainya. Naik drastis. Naik drastis. Subhanallah. Nah inilah yang kami coba narasikan kepada pondok-pondok pesantren lain, bahwa pondok pesantren harus memiliki, menguasai tanah seluas-luasnya. Kenapa? Karena basic ekonomi sesungguhnya adalah tanah. Pangan itu hasil ditanam di tanah. Semuanya berdasarkan pengalaman dan juga analisa Al-Fakir, semuanya bersumber dari tanah. Seperti misalnya juga tambang dari tanah, energi dari tanah mayoriti gitu. Artinya apa? Semakin pesantren menguasai lahan seluas-luasnya, maka pesantren memiliki pengaruh dan kontribusi yang positif bagi agama dan juga bangsa ini. Subhanallah. Dan tentu kalau pesantren yang menguasainya, kontribusinya, alasannya,
tujuannya pasti untuk kebaikan. Bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan satu golongan, pasti untuk kepentingan umat Islam tentunya di masa depan. Sehingga Al-Fakir selalu mendorong dan menerasikan, mari pondok pesantren kita kuasai lahan seluas-luasnya karena untuk kepentingan agama Allah. Subhanallah. Lebih kepada sana sebenarnya Ustaz. Cerita singkatnya seperti itu. Allahu Akbar. Ini banyak motivasi yang saya dapatkan dari cerita Abi Sandi. Bagaimana beliau mengawali karir di dunia pendidikan pesantren ini sangat luar biasa. Terus terang, Ustadz, selama ini kan kalau kita survei ke pesantren-pesantren di Indonesia yang jumlahnya ribuan, memang amat jarang pimpinan atau kiai punya jiwa entrepreneurship seperti antum. Yang selama ini kita lihat pesantren itu pure hanya mendidik santri, ya, menjadi orang yang alim, orang yang paham agama, orang yang berakhlakul karimah. Tapi untuk yang berpikir bagaimana membentuk anak menjadi seorang entrepreneur itu amat jarang dilakukan oleh para kiai kita. Tapi antum ini menjadi salah satu motivator bagi kami, ya, untuk sudah saatnya memang pesantren, apalagi antum bilang tadi, kalau umat ini mau bangkit, jangan sampai tanah-tanah kita dikuasai orang asing. Jadi bila perlu pesantren harus memiliki aset tanah yang sangat banyak sekali. Wah, ini menarik sekali. Jadi kenapa antum terpikir begitu, Ustaz? Begini Ustaz, kalau kita berbicara pesantren, pasti selalu narasi yang kita dengar adalah mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak kita. Tapi kita kadang lupa bahwa sesungguhnya kurikulum yang harus kita terapkan bukan hanya kurikulum yang kita susun sendiri. Tapi ternyata Allah sudah menurunkan kurikulum ilahiyah kepada para nabi dan rasul. Salah satunya yang kami adopsi adalah bagaimana perjalanan kehidupan Rasul dari kecil hingga dewasa itu tidak terlepas dari pendidikan kakeknya, pamannya, yang salah satunya beliau diajarkan untuk berdagang. Bayangkan usia 8 tahun, 9 tahun Rasulullah berdagangnya lintas negara. Berarti kan ini adalah kurikulum ilahiyah. Iya. Dan mohon maaf, ketika kita berbicara bahwa pesantren itu mengajarkan agama, maka seharusnya kita juga meniru bagaimana Allah memberikan pendidikan kepada Rasulullah SAW. Termasuk di kami kenapa ada peternakan pertanian, karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa semua nabi dan rasul itu pengembala termasuk aku. Iya. Maka Al-Fakir coba menganalisa kenapa semua nabi Allah selalu setting terlebih dahulu menjadi pengembala. Ada apa di balik pengembala itu? Ternyata di situ ada pendidikan karakter, ada pendidikan emosional, ada kecerdasan luar biasa yang dibangun ketika seseorang anak belajar mengembala hewan. Kesabaran, respek, itu tidak ada di pesantren-pesantren sekarang. Betul. Mayoritas tidak ada. Hanya berbasis kecerdasan intelektual. Kecerdasan emosionalnya kadang kurang terlatih, kecerdasan sosialnya tidak terlatih. Maka jangan heran kalau Al-Fakir lihat sekarang, mayoritas anak-anak kita sosialnya kurang. Respek terhadap orang lainnya kurang. Betul. Jadi mungkin gini, Ustaz. Yang saya tangkap maknanya dari penyampaian antum barusan, kenapa setiap nabi itu diutus oleh Allah diawali menjadi penggembala ternak, penggembala domba, penggembala kambing. Mungkin makna yang tersirat di balik itu semua, seolah-olah Allah ingin mengatakan begini, wahai para nabi, kelak kamu kan akan menjadi pemimpin umat, pemimpin manusia. Jadi sebelum kamu memimpin manusia, kamu serang ditarbiyah dulu, memimpin hewan dulu. Kira-kira begitu Ya, mungkin kira-kira maknanya. begitu. Ya, itu mungkin di balik itu hikmahnya. Betul, Ya, Ustaz. Baik Ustaz, tadi saya sekilas setelah mendengar nama antum, Abi Sandi Novandi ya. Noviandi itu di dunia sosmed itu kan antum sangat terkenal sekali. Followernya sampai jutaan orang. Astagfirullah. Nah, saya iseng itu buka pesantren antum itu di YouTube gitu ya. Itu kita lihat kan antum menyediakan outbound ya. Betul. Outbound di situ ada juga kuda. Betul. Gitu ya. Itu Anda lihat santri antum, kalau ada kunjungan-kunjungan santri atau juga sekolah-sekolah yang datang ke tempat antum itu, Anda lihat santri-santri antum itu
Oh, dididik untuk berdagang. Betul. Oh, ada yang jualan es, ada yang jualan roti, ada yang jualan jagung, segala macam itu. Antum bagaimana mengkader mereka itu, gimana ceritanya? Jadi ketika kita berbicara bagaimana kita mempersiapkan generasi di masa depan, Iya. kita jangan terkunci pada sebuah proses belajar yang sifatnya akademik, hanya transfer knowledge kepada anak-anak kita. Misalnya ini bisnis begini di kelas, tapi tanpa praktek. Pada kenyataannya seseorang itu akan menjadi ekspor ketika mereka memiliki jam terbang tinggi. Ketika mereka dari kecil belajar berdagang, maka akan tumbuh keahlian berdagangnya semakin sering dia melakukan itu. Sehingga kami coba memberikan kebiasaan-kebiasaan itu. Makanya kami suka mengklasifikasi anak-anak, mana yang dia sekiranya akan berkembang di sisi bisnis, maka kita akan dorong dia untuk fokus di situ. Mana dia yang bisa berkembang di sisi akademik, kita akan dorong untuk berkembang di situ. Iya. Maka mana dia yang senang di misalnya di kuda, maka kita dorong dia sampai santri-santri kita itu Ustaz hafal obat-obat kuda. Kalau kuda ini sakitnya ini, obatnya ini. Bahkan mereka bisa nyuntik kuda, Ustaz. Subhanallah. Bahkan diajari sama salah satu dokter hewan dari Demkatkut yang ada di Bandung, Iya. Satuan Kavaleri. Itu mengajari santri-santri kita cara merawat kuda, nyuntik kuda, dan luar biasa. Nah, intinya kami ingin mengembangkan kemampuan santri sesuai dengan minat dan bakatnya. Iya, subhanallah. Karena kami itu punya pendapat begini, Ustaz. Yang pertama adalah yang penting anak itu bisa memiliki adab akhlak bagus, menjaga ibadah, paham fikih-fikih harian, gitu kan. Yang selanjutnya adalah dia memiliki satu skill untuk bisa mampu bertahan hidup. Subhanallah. Kan ada peribahasa begini Ustaz, lebih baik menguasai satu jurus tapi master, Iya. ketimbang menguasai banyak jurus tapi tidak ada yang master. Iya. Nah, kami ingin mendesain anak-anak kami seperti itu. Kenapa kami memiliki pemikiran seperti itu? Karena kan mayoriti anak-anak kami itu yatim. Kalau dibilang bagaimana kami bisa bersaing dengan pondok-pondok lain, sepertinya agak sulit Ustadz. Kenapa? Kalau pondok-pondok lain ketika masuk, mereka itu dites dulu, dipilih yang bagus-bagus Iya, Ustadz. betul. Sedangkan di kami, bagaimana kami bisa memilih anak-anak yatim yang bagus? Benar. Gitu kan? Mereka butuh bantuan. Justru karena mereka tidak pinter, kita ingin jadikan mereka pinter. Iya. Mereka tidak mampu, miskin, kita ingin jadikan mereka kaya. Kalau misalkan standarnya mereka masuk karena mereka pinter, kami tidak akan punya murid. Itu tantangannya itu, berbedanya itu. Sehingga kami ketika keliling ke banyak pondok untuk mengadopsi kurikulum agak sulit untuk kami terapkan di tempat kami. Karena ternyata pada realitanya fakta objek didiknya berbeda. Bahkan ada anak usia kelas 1 SMP belum bisa baca tulis, Ustaz. Masya Allah. Dan kami itu sampai mendatangkan guru kursus, gak bisa juga. Karena memang ternyata kami cek dia dari kecil memang kekurangan gizi makannya. Allah. Sehingga mungkin perkembangan otaknya ketika kecil tidak bertumbuh maksimal dan akhirnya berimbas pada kemampuan menyerap ilmu pendidikan. Jadi kalau boleh tahu, di dalam pesantren Mabda Islam ini yang memang notabene semua anak yatim, orang-orang tidak mampu, tentu kan gratis ya. Betul, Ustaz. Nah, di situ pendidikannya ada yang formal atau non formal? Ada formal juga, Ustaz. Ada formal ada juga? formal juga, ada formal. Iya. Cuman kita coba karena anak-anak yatim ini lebih membutuhkan pengasuhan ketimbang pendidikan. Perhatian dari sisi Perhatian secara sosialnya ya. secara sosialnya. Kalau mungkin anak-anak santri di pondok lain dia punya pengasuhan dari orang tua mereka. Perhatian, kasih sayang. Bahkan mungkin kalau anak-anak lain Ustadz kalau menginginkan sesuatu dia bisa meminta kepada orang tuanya walaupun tidak dikabulkan oleh orang tuanya, tapi minimal unek-unek dalam hatinya keluar. Keinginannya tersampaikan. Nah, bagi anak-anak yatim, jangankan terwujud keinginannya, untuk menyampaikan keinginannya saja mereka mayoritas tidak punya tempat. Masya Allah. Dan itu makanya kadang di masyarakat kita terkenal anak yatim itu nakal. Sebenarnya kenakalan itu adalah hasil dari
berkumpulnya rasa keinginan terhadap sesuatu yang dipendam sehingga meledak, kemudian dia mencoba mencari perhatian dengan cara-cara yang mungkin bagi anak-anak ya dengan kenakalan itu mendapatkan perhatiannya. Itulah cara anak-anak karena nalar mereka baru sampai seperti itu berpikirnya. Iya, Masya Allah. Gitu. Pemirsa An-Nabat TV dan Darul Ilmi yang kami cintai, subhanallah, tidak terasa bincang-bincang kita dengan tokoh muda yang sangat energik ini. Beliau pengusaha IT yang mencoba untuk berkontribusi untuk menyantuni anak-anak yatim yang targetnya sampai puluhan ribu orang. Dan di sekolah beliau di pesantrennya itu gratis. 250 santri anak-anak yatim yang memang masuknya itu tidak diseleksi secara akademik, tapi mereka seleksinya hanya kalau sudah tidak ada orang tuanya, yatim. Bagaimana kita bisa mendidik mereka? Tapi yang menarik adalah Ustadz Abi Sandi ini adalah mencoba untuk memunculkan bakat-bakat si anak ini. Mungkin mereka tidak unggul di akademik, tapi coba di sisi lain, misalnya ada bakat bisnis, bakat berdagang, bakat yang macam-macam itu yang coba dimunculkan oleh beliau ini. Jadi sangat luar biasa, Ustadz Abi Sandi. Sayang sekali waktu kita terbatas. Masya Allah. Tapi mungkin boleh antum cerita bagaimana antum mendanai. Karena 250 anak ini kan bukan sedikit. Betul, itu baru santri. Betul. Belum lagi guru-gurunya. Belum lagi pegawainya, belum macam-macam. Artinya paling tidak di atas 300 orang yang antum kasih makan setiap hari. Insya Allah, sahih. Mungkin jamaah kita, umat kita bertanya, bagaimana antum membiayai itu? Apakah dari bisnis atau dari kontribusi daripada umat ini? Boleh diceritakan, Ustaz? Ya, alhamdulillah di awal Al-Fakir masih memiliki bisnis yang bisa dimanfaatkan untuk mensupport pondok, tapi ternyata seiring bertambahnya jumlah santri ternyata itu tidak cukup, Ustaz. Apalagi fokus Al-Fakir ketika itu mengurus bisnis kemudian beralih mengurus anak-anak yatim, tentu beralih fokus. Sehingga alhamdulillah Allah mengirimkan orang-orang baik yang membantu kami dan kami tidak pernah mencari donatur, tapi alhamdulillah kami dikirimkan oleh Allah donatur-donatur yang baik, walaupun tadi programnya 10.000 setiap bulan. Tapi karena cukup banyak, ada ribuan, alhamdulillah Allah cukupkan dari situ. Pertama itu. Yang kedua, kami pun berpikir jangan sampai apa yang dititipkan donatur kepada kami itu hilang begitu saja karena konsep pengelolaan dananya sifatnya konsumtif. Iya. Maka kami coba mengembangkan dana-dana umat ini sebagiannya untuk diamankan dalam konteks tadi narasi wakaf produktif. Kenapa wakaf produktif? Misal uang 100 juta kalau dikonsumsi mungkin habis dalam waktu yang singkat. Tapi ketika 100 juta itu kita putar di dalam konsep pertanian, konsep peternakan, konsep agrowisata, dia bisa bertahan mungkin 1 tahun bahkan lebih gitu. Karena kita mengkonsep dana itu untuk produktif. Dan Al-Fakir menyadari bahwa ketika saat ini mungkin Al-Fakir masih diberikan usia muda, diberikan waktu, kesehatan, mungkin Al-Fakir bisa mengikhtiarkan dana itu dari mana saja. Tapi ketika Al-Fakir tua, itu belum tentu. Sehingga Al-Fakir berpikir bagaimana menyiapkan mekanisme di rentan usia nanti pondok misalnya 10 tahun, 20 tahun, kita memiliki kemandirian ekonomi dan pangan. Ini yang coba kita desain dari sekarang, Ustaz. Makanya pondok kami banyak sekali risetnya. Allah. Sehingga banyak pondok pesantren lain datang ke tempat kami karena kami bisa dibilang kaya dengan riset. Riset peternakan ayam telur, riset sampai ibarat kata kami punya rusa, kami punya kuda dan sebagainya. Itu kami kembangkan untuk menjadi sebuah ekonomi kreatif yang mampu menopang kemandirian ekonomi di masa depan. Subhanallah. Terakhir, Ustadz Abi, selama ini ada sekolah atau pesantren yang mengunjungi pesantren antum di Sukabumi itu mereka berbayar atau tidak? Mayoritas alhamdulillah Al-Fakir tidak pernah mentarif apapun kepada tamu yang datang, bahkan
Al-Fakir selalu menyampaikan bahwa kita jamu tamu semaksimal mungkin. Subhanallah. Karena pemahaman kita adalah tamu membawa keberkahan dan pulangnya tamu dari tempat kita akan membawa keburukan-keburukan yang ada di tempat kita dan berjatuhan di sepanjang jalan perjalanan pulang mereka. Dan bahkan Al-Fakir itu Ustadz, alhamdulillah ketika ada kawan-kawan yang ingin mendirikan pesantren atau ada pesantren yang ingin konsultasi, biasanya Al-Fakir menyisihkan waktu 6 bulan kepada pesantren tersebut untuk menjadi tempat sharing dengan catatan apa yang dikomunikasikan dan disepakati itu dijalankan. Misal ini ada potensi lahan 1 hektar, kita analisa dulu ini bisa buat apa, misalnya jadi peternakan. Maka kalaupun keluar konsep ide peternakan, maka harus berprogres. Kadang kan ada orang datang bertanya hanya sebatas ingin tahu, Ustaz. Kalau hanya sebatas ingin tahu, mohon maaf kadang Al-Fakir tidak mau jawab. Karena Al-Fakir ingin memastikan bahwa ilmu yang kami riset itu bermanfaat di pondok lain dengan cara pondok itu mengamalkan. Karena gini Ustaz, Al-Fakir kadang suka khawatir Al-Fakir bukan semakin dekat ke surga dengan pondok yang Al-Fakir bangun. Maka Al-Fakir ingin menitipkan ide-ide gagasan yang Al-Fakir miliki di pondok-pondok pesantren lain. Subhanallah. Bisa jadi ya kita kan nggak tahu Ustaz ujian seperti apa yang akan kita alami di masa datang. Bisa jadi kita sedang lemah iman kemudian kita tergelincir. Wallahu alam. Walaupun kita berdoa kepada Allah meminta perlindungan, tapi yang namanya setan akan terus mencari cara untuk menggulingkan kita. Maka kita harus berpintar-pintar menginvestasikan ide gagasan kita di banyak tempat sehingga kita masih punya tabungan cadangan amal soleh di tempat lain. Subhanallah. Luar biasa. Pemirsa An-Nabat TV dan Darul Ilmi rahimakumullah. Rasanya 30 menit berbincang-bincang dengan tokoh sekali berbeliau ini terlalu singkat. Ada terlalu banyak yang mau kita gali pengalaman beliau dan ternyata Abi ini punya konsep yang luar biasa melalui riset-riset beliau dan beliau tidak pelit ya untuk menuangkan dalam bentuk pemikiran, konsep yang sudah beliau bangun ini. Kan banyak tokoh ketika dia sudah melakukan riset, dia mendapatkan semua teori-teori itu, dia enggan ya untuk mendistribusikan kepada teman-teman yang lain. Tapi beliau ini sangat terbuka sekali. Ya, sangat terbuka sekali. Maka kami ya mohon maaf kalau datang ke pesantren antum juga sengaja untuk belajar ya bagaimana mengelola wakaf produktif, bagaimana mempunyai kemandirian ekonomi dan pangan pesantren. Ya antum sudah lakukan riset dulu kalau ada tanah. Oh tanah ini layaknya dibuat pertanian apa? Apakah ini peternakan atau ini luar biasa. Kami mudah-mudahan insyaallah Ustadz Abi Sandi jangan bosan terima kami kalau berkunjung ke pesantrennya. Dan kita sering mendoakan ya antum yang sudah sukses ya melalui sosial medianya yang sangat memberikan edukasi kepada umat kita ini. Mudah-mudahan semakin banyak lagi umat yang cinta kepada antum ya. Amin ya Allah. Dengan gagasan-gagasan antum yang sangat spektakuler ini dan bisa juga diterapkan di berbagai pesantren di tanah air sehingga kita bisa merasakan izzul Islam wal muslimin. Pemirsa, Ustadz Abi Sandi kami dari keluarga besar pesantren modern Darul Ilmi Indonesia ini sangat berterima kasih atas kunjungan antum dan sekaligus atas ide-ide dan konsep yang antum sampaikan melalui media kami ini. Mudah-mudahan para pemirsa kita, pendengar kita di mana saja berada bisa menerima jelas ya, sangat luar biasa ide-ide beliau ini dan saya sendiri iri dengan beliau. Semoga kami bisa mencontoh yang positif ini insyaallah dan sama-sama kita berjuang dan sama-sama maju di masa mendatang. Amin ya Allah. Target 10.000 santri yatim mudah-mudahan terkabul insyaallah. Amin ya Allah. Dan itu semuanya gratis. Ternyata mengawalinya apa? Hanya sedekah 10.000. Jadi saya pikir tadi 10.000 ini 10.000 santri, ternyata mengawali 10.000 rupiah. Ya, sebulan tapi kali berapa ribu. Saya tahu follower beliau di sosmed itu jutaan orang. Ya. Jadi kalau 10.000 kali sejuta saja sudah berapa miliar itu satu bulan, luar biasa. Jadi insya Allah kita dukung perjuangan beliau. Jadi mungkin 10.000 itu tidak ada nilainya bagi umat. Antum misalnya merokok, berapa rokok? Dengan mungkin satu hari tidak merokok, sumbangkan buat perjuangan dakwah ini, wah itu luar biasa. Gitu kan? Artinya
10.000 ini kan tidak ada nilainya sebenarnya kalau buat kita, buat jajan anak sekarang nggak cukup itu. Tapi ternyata ketika itu dikumpulkan, dikelola secara bersama-sama dan diberdayakan menjadi wakaf produktif, akhirnya luar biasa ini yang dilakukan oleh guru kita Ustadz Abi Sandi. Subhanallah. Sukses Ustadz. Insyaallah, amin, amin. Kami akan datang berkunjung ke pesantren antum. Dan terima kasih pemirsa An-Nabat TV dan Darul Ilmi. Mudah-mudahan antum bisa menyimak tadi paparan penjelasan beliau yang sangat mengedukasi kita semua. Dan mari kita saling ta'awun, tolong menolong di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga bincang-bincang kami yang sebenarnya tidak terasa ini ya. Ya, rasanya pengen 2 jam begitu, tapi waktu yang membatasi kita. Semoga bincang-bincang ini menginspirasi kita semua dan bermanfaat kepada agama kita dan kepada umat kita. Jazakumullah khair. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.